Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak tahan, banyak yang mulai melirik dan kamu jadi sorotan. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya buat Leo. Tapi ingat, buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Luar biasa ya, kartunya ada Ace of Pentacles. Kamu ini seperti punya potensi sukses. Kamu selalu mendapatkan kesempatan dan peluang. Nah, inilah waktunya kamu untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya, agar kamu semakin banyak diminati, disukai, dan dikagumi orang ya. Karena aku melihat ya, beberapa dari kamu di sini itu adalah sosok yang yang dikenal dengan karisma dan sifat alaminya. Kamu itu memikat perhatian banyak orang. Ya, itu kamu. Kamu itu sering juga menjadi sorotan karena kamu itu memiliki aura atau kepercayaan diri yang cukup tinggi gitu loh. Kamu juga orang yang kreatif. Nah, kalau dikatakan kamu juga bisa termasuk seseorang yang ya bisa dikatakan menjadi pemimpin yang kuat gitu loh. Kalau kamu di dalam suatu komunitas, ya kamu akan dipilih untuk menjadi pemimpin karena kamu punya aura-aura seperti itu. Nah, itu yang membuat kamu akhirnya menjadi sorotan banyak orang. Oke? Nah, dalam karir juga kamu itu selalu dominan ya. Dalam percintaan kamu juga banyak yang menyukai kamu. Ya, tapi di sini ya kamu tetap rendah hati gitu ya, bukan rendah diri ya. Rendah hati. Orang-orang di sekitar kamu itu sebenarnya selalu terinspirasi dari kamu, oleh semangat kamu, oleh optimisnya kamu. Kamu orang yang optimis. Makanya banyak orang-orang di sekeliling kamu itu kayak di saat mereka galau, di saat mereka sedih atau punya masalah, nah, mendekat ke kamu, dekat bersama dengan kamu, itu membuat mereka bersemangat kembali. Itu membuat mereka optimis kembali untuk mencapai sebuah tujuannya. Walaupun terkadang aku juga melihat kamu itu juga punya kekuatan dan juga punya kesabaran gitu loh. Kamu juga termasuk orang yang sabar. Ya. Nah, aku melihat mungkin ini yang aku katakan ada sebuah kesempatan. Jadi ada momen di mana kamu intinya melihat, wah ini momen yang bagus nih, yang benar-benar saatnya aku menunjukkan bakat aku, menunjukkan talenta aku, menunjukkan kekuatan aku gitu loh, ide-ide aku gitu loh. Nah, mungkin juga saatnya kamu punya kesempatan untuk membangun satu hubungan yang lebih kuat. Jadi manfaatkan ini ya. Intinya kamu itu memang selalu tetap rendah hati agar energi positif kamu itu semakin terpancar. Itu yang kamu lakukan. Sehingga akhirnya kamu itu selalu menemukan kesempatan-kesempatan di sini. Ya, dan kamu juga bisa menaklukkan apapun yang ada di sekeliling kamu. Jika mungkin ada nih orang-orang yang kayak, wah dia cuek sama kamu, terus dia agak angkuh, terus dia sombong gitu ya, sama aja ya. Nah, tapi kamu bisa menaklukkan dia, bisa menjadi tidak sombong lagi, tidak angkuh lagi, bahkan tunduk kepada kamu gitu loh. Ibarat katakan ya, ini singa bisa tunduk kepada seorang perempuan. Apa yang kamu lakukan? Ya, walaupun kamu laki-laki atau perempuan, kamu gunakan kelembutan kamu gunakan kesabaran kamu gunakan daya tarik kamu itu untuk bisa melakukan siapapun itu kamu, sehingga kamu jadi sorotan. Kamu menjadi orang yang benar-benar
di disukai gitu banyak orang. Apalagi di sini ada Ten of Pentacles. Kamu termasuk orang yang sukses, ya. Sukses kata itu tidak berarti kamu punya banyak uang, kamu punya jabatan, enggak, ya. Tapi kamu dengan kesederhanaan kamu bisa berbagi dengan mereka-mereka yang membutuhkan itu. Yang dikatakan kamu adalah orang yang sukses, orang yang kaya. Orang kaya belum tentu bisa berbagi. Orang kaya belum tentu bisa memahami penderitaan orang-orang sekelilingnya, ya. Tapi kamu adalah sosok yang bisa memahami orang-orang di sekeliling kamu. Itu membuat kamu menjadi sorotan. Itu membuat kamu itu banyak melirik kamu, ya. Bahkan banyak orang-orang melihat kepribadian kamu itu ya pengen untuk mendekat, pengen untuk bersama dengan kamu, ya. Di sini aku juga melihat ya, ada seseorang yang ternyata suka melihat-lihat kamu, stalking kamu, mantau kamu, memfokuskan kamu di sini, ya. Jika kamu single, dia adalah orang yang menyukai kamu, mencintai kamu dengan ketulusannya dia. Tapi semua kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan siapa yang pantas, siapa yang layak buat kamu. Kamu akan melihat orang-orang tersebut, ya. Apalagi kalau kamu orang yang pintar dan cerdas, kamu juga menggunakan logika, tidak hanya hati gitu loh. Melihat orang-orang itu ya mungkin tidak dengan wajahnya, dengan apa yang dimiliki, tapi dengan hatinya. Hatinya baik nggak? Kamu akan bisa ngerasain. Karena intuisi kamu juga tajam, ya. Firasat kamu juga benar-benar bisa menuntun kamu di sini untuk menemukan seseorang yang kamu anggap pantas, gitu loh, ya. Nah, aku juga ngerasakan ya, kamu itu adalah sosok yang bisa mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran. Kamu tidak akan dikendalikan oleh pikiran-pikiran kamu, apalagi itu pikiran negatif, enggak. Tapi kamu yang mengendalikan pikiran kamu tersebut, hati kamu, ya. Itu yang membuat akhirnya kamu itu selalu berada di jalur yang benar. Walaupun terkadang banyak orang-orang kayak menghasut kamu, menjebak kamu, tapi kamu tetap dengan pendirian kamu karena kamu punya prinsip di sini, ya. Itu kamu bisa mengendalikan semuanya. Aku tidak mudah tergoda nih, ya, begitu. Ya, oke. Di sini aku melihat ada Ace of Wands. Banyak kesempatan-kesempatan yang kamu dapatkan. Nah, di saat itulah kamu harus bertindak, kamu harus action. Kesempatan apa? Jika itu dalam satu hubungan. Misalnya ada nih sosok yang benar-benar kamu sukai, kamu cintai, tapi selama ini kamu tidak bisa memiliki dia, gitu ya. Tapi pada akhirnya ada kesempatan kamu untuk memperjuangkan dia di sini. Ya, mungkin sebelum janur kuning melengkung gitu ya, melingkar, ya masih bisa diperjuangkan, tapi jangan ya, nggak boleh. Kalau udah janur kuningnya berdiri itu ya nggak bisa lagi, ya kan. Kita nggak bisa merusak hubungan orang, tapi kita nggak tahu jodoh itu bagaimana ke depannya. Namun kamu ini punya kesempatan nantinya. Semoga aja dalam waktu dekat kami tuh memiliki kesempatan untuk menilai, untuk dekat, untuk memiliki dia, begitu. Oke. Nah, kita akan coba cek dari kartu orakel seperti apakah yang terbaca. Jadi banyak hal-hal yang sudah kamu perbuat ya, yang membuat orang-orang selalu melirik kamu, karena kamu itu punya karisma yang cukup luar biasa. Nah, di sini aku juga melihat banyak misalnya orang-orang yang selalu membuat kekacauan mungkin dalam hidup kamu, tapi kamu bisa mengatasinya. Dan kamu juga hebat ya, bisa melewati masa-masa yang mungkin membuat kamu menderita atau kecewa. Kamu bisa. Apalagi di sini ada banyak gosip yang kamu dengar tentang kamu, baik itu gosip buruk, gosip baik gitu ya. Itu selalu kamu dengar. Tapi hebatnya kamu selalu mengabaikan. Kamu tidak terkontaminasi dengan gosip-gosip tersebut, ya. Dan aku juga ngelihat beberapa dari kamu itu ya sadar apa yang kamu miliki itu terkadang membuat orang-orang yang mungkin ingin memanfaatkan kamu lagi. Banyak orang-orang mungkin mencari perhatian kamu, ya. Bahkan mereka seperti membuat sebuah cerita-cerita tentang kamu padahal itu tidak terjadi. Karena itu caranya dia mungkin untuk mendekat ke kamu, ya.
Ya sedikit mungkin terlihat curang, tapi itulah kenyataan hidup di dunia ini penuh sandiwara begitu ya. Tapi kamu sih bisa mengatasinya. Kamu tahu saatnya kamu menjauh itu tahu kapan gitu loh. Di saat kamu untuk menghindar itu tahu kapan begitu ya. Jadi kamu benar-benar nggak punya ketakutan, rasa ketakutan sama sekali terhadap orang-orang yang ya mungkin yang akan menghancurkan kamu. Kamu tidak akan takut karena kamu selalu berharap kepada Tuhan. Kamu selalu meminta kepada Tuhan. Bahkan di sini ya kamu akhirnya dijaga. Kamu punya malaikat pelindung kamu. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan baik kamu yang membuat kamu terlindungi di sini. Bahkan ada pun orang yang ingin berbuat jahat itu nggak jadi. Kenapa? Seolah ya malaikat penjaga kamu yang membantu kamu ya dilindungi dari hal itu. Oke? Nah aku juga ngelihat ya kamu termasuk orang yang pintar mengatur keuangan. Kamu adalah sosok yang benar-benar hebat ya dalam mengatur keuangan, sehingga walaupun kamu berada dalam keadaan susah, sulit ya, di sini kamu tidak akan gentar untuk melangkah. Kamu tetap selalu menyisihkan apapun yang kamu miliki. Itu kamu ya. Jadi kamu itu tidak pernah merasa susah, sulit ya. Bahkan kamu tidak pernah minta bantu sama siapapun. Kamu selalu berjuang sendiri. Itu hebatnya kamu. Itu membuat orang-orang merasa kagum terhadap kamu. Padahal mungkin ya kalau dikatakan kehidupan kamu saat ini, kamu orangnya sederhana sebenarnya ya, tapi elegan di mata siapapun. Karena kamu tadi tidak pernah menunjukkan kesedihan, kamu tidak pernah menunjukkan kesusahan kamu kepada siapapun ya, sehingga membuat orang-orang ngerasa kamu itu hidupnya happy terus. Padahal mungkin mereka juga nggak tahu kamu juga pernah menderita, kamu juga pernah sedih, kamu bahkan juga pernah menangis. Mereka nggak tahu karena kamu tidak ingin menunjukkan itu ya. Nah ini ada new day, hari baru. Ini akan selalu ada buat kamu. Kamu selalu melewati hari-hari itu seolah ini hari baru bagi aku. Aku harus bisa melakukan apapun, hal-hal baru gitu loh, yang bisa membuat perubahan-perubahan pada hidup aku. Itu kamu ya. Jadi beberapa dari kamu akan memiliki fase baru, dan ini begitu sangat kamu harapkan sekali. Karena kamu juga tidak mau hidup kamu begitu-begitu saja. Nah ini juga membuat orang-orang banyak terinspirasi dari kamu. Banyak orang-orang ngerasa ya aku pengen seperti kamu gitu loh. Tidak pernah punya masalah, ya tidak ngerasa kepikiran ini itu, kayak cuek aja gitu ya. Jadi banyak orang yang ingin seperti kamu sebenarnya. Oke? Kamu juga selalu memanfaatkan waktu kamu untuk sendiri, memanfaatkan waktu kamu untuk ya tidak berada di tempat ramai gitu loh. Kamu membuat diri kamu itu banyak dirindukan gitu loh. Dengan cara ya terkadang kamu menghilang, tapi di saat kamu muncul, kamu selalu membawa senyum manis kepada mereka ya. Itu yang membuat mereka ngerasa kepikiran sama kamu, merindukan kamu. Di saat tidak ketemu kamu satu hari aja, apalagi ini lawan jenis kamu nih, orang yang TTM-an sama kamu. Lain halnya juga jika kamu yang sudah menikah. Mungkin sepertinya ada hubungan yang akan lebih meningkat di sini antara kamu dengan pasangan kamu ya. Karena kamu pintar dalam, mungkin kamu akan ngajak keluarga liburan, mungkin udah capek nih bekerja, udah capek di rumah, ya kamu ajak keluarga kamu liburan. Itu membuat orang-orang juga ngerasa kok bisa ya dia itu orang yang sibuk tapi masih sempat gitu loh untuk meluangkan waktunya dengan keluarganya gitu ya. Be present. Nah aku melihat akan hadir ya. Jika kamu adalah seorang yang single, maka di sini akan hadir seseorang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus ya. Kamu akan ngerasa sangat bersyukur sekali dengan kehadiran dia di sini. Dan di sini aku juga melihat jika ini tentang pekerjaan, maka akan hadirlah pekerjaan. Jika kamu kehilangan pekerjaan, jika kamu pengangguran ya, kamu akan mendapatkan kesempatan di sini ya untuk mulai bekerja, untuk mulai mungkin buka usaha, atau mungkin mencari cuan di sosial media gitu ya. Kamu mulai mencoba untuk, wah ini ada kesempatan nih, kamu coba untuk melakukannya. Jadi hadirlah, kebahagiaan itu hadir, kesuksesan akan hadir kepada hidup kamu ya, asal kamu benar-benar akan berjuang untuk hidup kamu. Oke, teman-temanku, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan.
Jikapun tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.